Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kawan retas. Pada kesempatan ini gue pengen coba jelasin suatu kegiatan yang lagi booming, bisa dikatakan lagi booming pada saat ya 2 tahun 3 tahun belakangan ini, yaitu kegiatan bug bounty. Jadi kegiatan bug bounty itu adalah suatu kegiatan yang mungkin bisa menjadi tambahan income buat para red team atau para ethical hacker atau white hat. Jadi di mana kegiatan bug bounty ini adalah kita berusaha mencari suatu kerentanan atau temuan yang bisa dieksploitasi dan memiliki impact security pada suatu aplikasi, website, atau bahkan source code dari suatu perusahaan. Lalu kita membuat laporan, lalu kemudian laporan tersebut kita submit ke perusahaan tersebut, lalu perusahaan tersebut akan mencoba melakukan assessment atau konfirmasi dan memvalidasi temuan kita itu dan menilai seberapa parah impact dari kerentanan kita itu. Nah, sedangkan jadi bisa dikatakan bug bounty itu kayak perusahaan yang mencoba melakukan sayembara untuk para hacker terkenal, ethical hacker, untuk mencoba sejauh mana sih kekuatan security-nya aplikasi ini gitu loh. Lalu dalam bentuk reward mereka akan memberikan bounty ataupun bahkan sertifikat. Jadi bug bounty itu tidak hanya berupa uang ya, tapi juga bisa berupa sertifikat atau nama kita atau nama hacker itu dimasukin ke dalam page-nya, Hall of Fame page-nya mereka. Itu sudah suatu acknowledge buat kita gitu loh. Nah, ada beberapa platform yang cukup terkenal. Di antaranya ada HackerOne, ada juga Bugcrowd, lalu ada Integrity, lalu ada juga Yes We Hack, lalu ada Synek.com. Nah, ini platform-platform yang cukup terkenal atau mungkin sudah sangat terkenal sekali di kalangan dunia praktisi cyber security, terutama red team di kalangan ethical hacker. Lalu ada juga platform yang bisa dikatakan dalam negeri, cuman dia bekerja sama dengan Singapura, yaitu redstorm.io. Nah, di sini kebanyakan program-program dari Indonesia dan Singapura karena kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Jadi kalau kamu coba hunting di platform ini akan familiar dengan perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan perusahaan mereka di platform ini. Tetapi tentunya bounty atau reward yang ditawarkan cukup berbeda dengan bounty yang ditawarkan dari platform milik luar negeri. Lalu ada juga itu bisa dibilang self program, di mana dia tidak tergabung dalam platform manapun. Jadi dia mengiklankan di website mereka. Ada beberapa keyword atau Google Doc yang biasa gue pakai atau yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu dengan keyword responsible disclosure program. Bisa dengan ini. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali self program yang dimana mereka membuka programnya sendiri. Lalu bila ingin menambahkan untuk mengerucut program yang ada rewardnya, mungkin bisa ditambahkan in text reward maybe. Nah, jadi mereka menawarkan jadi akan ditampilkan banyak program self program yang menawarkan reward di dalamnya. Nah, di sini juga saya akan memberikan sebuah GitHub yang bisa menjadi referensi kalian, yang dimana isinya adalah Google Docs yang bisa digunakan
untuk mencari save program. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa drop yang bisa digunakan dengan reward di dalamnya, atau swag, atau bounty, atau hadiah hoodie, dan lain-lain. Bisa dilihat dari GitHub Sushi Wushi ini, nanti akan kita coba tampilkan di deskripsi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian dalam dari salah satu platform bug bounty, yaitu HackerOne ya. Nah, saya cukup aktif, gue cukup aktif di platform ini, di HackerOne ini, karena gue mulai aktif ini dari 2021. Awalnya itu gue memulai bug bounty itu dari 2019, tetapi dari save program. Save program berjalan 2 tahun. Setelah itu mencoba beralih ke dalam platform karena sudah mengetahui sudah mengetahui cukup banyak lah jenis-jenis kerentanan. Langsung saya memberanikan diri untuk terjun. Nah, platform yang saya tuju adalah HackerOne. Nah, di HackerOne ini jadi dia memiliki banyak program, ada public, ada private. Public ini adalah semua hacker bisa masuk ke dalam program ini, bisa ngetes ngetes program ini. Lalu ada yang namanya private. Private ini jadi hanya ini berupa undangan. Jadi nggak semua user HackerOne atau white hat di HackerOne bisa ngetes program ini. Ini tergantung dari apakah hacker tersebut diundang atau tidak gitu loh. Jadi bisa dikatakan saingan kita jadi lebih sedikit lah. Bisa dibilang saingan kita jadi lebih sedikit dibanding public program. Lalu di sini ada juga VDP. VDP itu adalah Vulnerability Disclosure Program. VDP ini dia hanya tidak memberikan reward berupa bounty. Nah, jadi mereka hanya memberikan Hall of Fame aja. Jadi acknowledge-nya berupa Hall of Fame, pengakuan dari merekanya itu. Jadi kalau kalian semua pengen mencari tambahan income, mungkin bisa pilih yang bug bounty program atau yang private yang menawarkan hadiah reward. Nah, di sini kita bisa lihat kalau gue biasanya nyari programnya itu yang pertama dilihat dari program rilisnya. Jadi gue akan mencari program yang lagi fresh lah istilahnya. Jadi dia rilisnya katakanlah baru bulan-bulan ini atau bulan ya intinya yang paling baru yang lagi fresh-freshnya itu akan gue pilih. Itu poin pertama yang gue pilih. Lalu gue akan melihat dari segi scope-nya. Biasanya gue akan memilih scope, di mana scope yang ditawarkan itu adalah domain, dan dia juga menawarkan aplikasi Android untuk dites. Karena sekarang gue udah cukup paham untuk hunting di website dan Android. Untuk aplikasi iOS masih belum paham, jadi gue akan lebih memilih scope yang menawarkan domain ataupun aplikasi Android. Lalu kemudian gue akan melihat dari segi oke, kita coba masuk aja, kita pilih salah satu program misalkan. Nah, gue akan melihat dari ini respon efisiensi atau average timeline-nya lah. Jadi ini adalah respon dari tim mereka, entah itu tim dari program itu, perusahaan itu, atau tim dari HackerOne-nya. Nah, jadi gue akan memilih responnya yang cukup cepat lah. Maksudnya entah itu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Yang penting nggak berminggu-minggu. Kalau misalnya respon awal udah berminggu-minggu atau waktu triage-nya itu berbulan-bulan, itu gue nggak akan milih program itu. Nah, apa itu triage? Jadi kalau ini kan kita udah tahu lah ya, first respon. Jadi kita submit report. Kalau di sini tertulis about 1 day, mungkin sekitar besoknya akan direspon oleh tim untuk laporan-laporan kita. Nah, kalau triage ini adalah apabila status laporan kita menjadi triage, itu artinya laporan kita kemungkinan besar sudah valid.
artinya mereka bisa atau berhasil memvalidasi atau mengkonfirmasi temuan kita, vulnerability kita gitu. Kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar apabila laporan kita sudah triage kemungkinan valid, tetapi tidak jarang juga laporan-laporan gue yang udah triage kadang bisa juga duplikat. Jadi ya intinya masih 50-50 lah sebenarnya. Jadi makanya kadang orang yang kalau kalian sering lihat di LinkedIn suka posting temuannya sudah triage, itu belum tentu dia akan menerima bounty ya, tapi valid, benar valid. Tetapi kita belum tahu itu akan menjadi duplikat atau tidak gitu loh. Tetapi itu tetap valid laporannya. Nah, lalu kita lihat sini nih. Ini di bagian ini nih yang cukup menjadi perhatian. Di sini kita bisa lihat ada kategori severity ya. Severity temuan ada low, medium, high, critical. Jadi temuan kita itu akan dinilai berdasarkan CVSS score. CVSS score itu apa? Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi misal kita menilai ini kerentanan ini yang kita temukan itu high nih. Tetapi pada saat kita laporkan, mereka entah itu tim HackerOne atau tim assessment dari perusahaan itu akan menilai kembali. Ini setelah dilihat dari CVSS calculation-nya, ternyata severity-nya ini tidak high, tapi medium. Nah kadang mereka pasti akan ngerubah sesuai dengan perspektif mereka, assessment mereka gitu loh. Tetapi kita masih bisa diberikan kesempatan untuk argumen apabila kita memiliki bukti atau kita bisa jelasinnya itu dengan jelas dan bukti yang kuat. Mereka kadang bisa berubah juga, bisa menerima itu. Oke, itu dari segi rewards-nya ya. Dan tentunya rewards ini tidak bisa jadi patokan akan sama dengan rewards di program yang lain. Jadi program-program lain itu memiliki bounty yang berbeda-beda. Jadi jangan dipatok sama ratakan semua program bounty-nya segini semua ya. Kalian bisa cek nanti sendiri. Nah, yang kemudian poin penting lagi yang harus diperhatikan adalah rules-nya ya. Kayak misalnya, di sini kita bisa lihat kita harus menggunakan username emailnya HackerOne kita, itu kita harus menggunakan itu, lalu dimasukkan parameter header ini di tiap requestnya. Itu ada di pengaturan book suite, mungkin akan gue dijelasin di video yang berbeda. Nah, ini yang tidak kalah penting nih, bagian submenu out of scope vulnerabilities. Ini yang kadang sering sekali orang lupa memperhatikan ini. Setelah mereka coba menghabiskan waktu untuk bug hunting, mereka udah dapet, mereka lupa ngelihat ini list scope out of scope vulnerability-nya, lalu dilaporkan. Jadi udah menghabiskan waktu untuk hunting, menghabiskan waktu untuk membuat report, dan ternyata itu out of scope. Nah itu jadi waktu kita tuh terbuang percuma gitu. Jadi saya sangat menyarankan sekali sebelum memulai hunting, kita perhatikan juga ini out of scope vulnerabilities. Lalu setelah kita coba hunting terus kita menemukan vulnerability, sebelum kita buat laporan, kita kembali cek lagi di out of scope vulnerability-nya masuk apa enggak nih. Nah kalau misalnya enggak masuk, oke, langsung kita bikin reportnya gitu. Nah baru kita ke report, bisa diklik ke, ini gue belum jelasin ya. Di HackerOne ini ada beberapa katakanlah tag lah ya. Di tiap-tiap program ini macam-macam. Ada yang tulisannya ada managed by HackerOne, ada yang nggak ada yang include retesting, ada yang nggak ada. Jadi kalau managed by HackerOne ini semua penilaian laporan-laporan yang masuk ke perusahaannya mereka nih nanti akan dinilai dan direspon awal oleh tim HackerOne. Jadi kita beradu argumen itu dengan tim HackerOne karena mereka yang menilai, bukan dari pihak si perusahaannya ini. Gitu. Jadi kita mereport, yang akan mengasesmen itu adalah tim HackerOne-nya itu. Lalu
Bentar ya. Iya ya. Yang akan merespon dan membalas laporan kita itu tim HackerOne. Jadi kita beradu argumen sama mereka. Nah, kelebihannya salah satunya kenapa gue suka hunting di bug bounty platform itu mereka menyediakan fitur retesting. Jadi setelah report vulnerability kita sudah diperbaiki mereka nih, jadi kita udah report terus sudah dinyatakan valid oleh mereka, oleh tim, lalu kita dapat bounty, lalu mereka proses perbaikan atau patching ya istilahnya. Setelah dilakukan patching, mereka akan minta retesting. Nah, habis itu kita retest lagi nih. Kalau misalnya setelah kita retest terus ternyata benar-benar sudah fix bug, sudah diperbaiki, maka kita akan dapatkan $50 secara langsung. Kan enak kan? Jadi kita cuma ngetes aja, langsung dapat $50. Nah, itu kelebihan kalau di platform di HackerOne ini. Tapi saya yakin di platform-platform lain juga menawarkan seperti ini juga, tapi mungkin berbeda ya value-nya. Nah, tapi kembali lagi, tidak semua program dia ada include retesting. Jadi kalian mungkin bisa pilah-pilah lah programnya. Lalu saya akan mencari salah satu parameter lain. Saya akan mencari program aplikasi yang memiliki banyak menu, banyak fitur, banyak function yang bisa dites. Meskipun sudah banyak yang mencoba mengetes program itu, tetap saya akan memilih program yang memiliki aplikasi yang banyak fiturnya. Kenapa? Karena semakin banyak fitur atau menu, semakin banyak possibility kalian untuk mendapatkan bug. Karena pasti banyak, tidak semua orang atau para bug hunter ini disiplin dalam mengetes semua fitur. Nah, jadi kita usahakan kita harus selalu ngetes satu-satu semua function, semua fitur. Semua harus kita tes. Nanti akan saya kasih tips dan trik proses saya dalam melakukan bug hunting agar tidak terlewat menu-menu fitur-fitur untuk dites. Nah, kemudian saya akan menghindari dengan program yang kadang memiliki report resource seperti ini, yang masih sedikit. Saya akan memilih program yang memiliki report resource-nya itu mungkin bisa dikatakan puluhan lah. Entah itu 20, 30, atau 80, hingga 90. Saya akan ngambil program itu. Kenapa? Karena dilihat dari report resource-nya itu berarti kan sudah banyak temuan bug ya. Otomatis ya secara logika berpikir kita berarti banyak dong orang tidak begitu sulit lah menemukan bug atau vulnerability. Logika berpikir saya seperti itu. Jadi kalau orang lain gampang nemuin bug, berarti harusnya gue juga bisa. Nah, kasarnya seperti itu. Jadi gue akan lebih memilih program yang report resource-nya banyak. Kalau kayak gini satu seperti ini, gue nggak akan milih karena pertama orang pasti sudah banyak dapat invite program seperti ini, atau katakanlah sudah banyak coba ngetes program ini, tetapi hanya satu. Itu artinya apa? Kemungkinan sulit, atau mungkin fiturnya sedikit, atau mungkin registrasi akunnya itu dipersulit. Artinya dipersulit mungkin butuh approve dari sana dan agak lama segala macam dan lain-lain. Jadi program-program yang seperti ini nggak akan saya pilih. Saya akan lebih memilih program yang memiliki report resource-nya itu cukup besar. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan dari sisi laporan. Nah, ini penting juga nih, teman-teman. Jadi, nah di sini kadang kita CVSS score, pemilihan CVSS score, nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Kadang ada juga program yang bisa memilih secara manual. Jadi kita tidak perlu mengkalkulasi CVSS score ini. Jadi kita tinggal pilih low, medium, high atau critical aja. Tapi itu akan kembali lagi ke pihak dari tim penilai ya. Meskipun semua akan kembali ke mereka. Jadi kalau misalkan kita pilih critical tapi ternyata menurut mereka medium, lalu pas kita
kita minta penjelasan, lalu setelah mereka jelaskan dan ternyata masuk akal, ya kita nggak bisa apa-apa, kita harus ngikutin prosedur mereka gitu. Yang akan mau gue jelasin di sini adalah ya apa ya, struktur lah atau untuk pembuatan report yang baik lah. Umumnya report-report yang bisa istilahnya bisa memiliki etika dalam mereport lah, itu biasa terdiri dari deskripsi. Deskripsi ini adalah gimana lu menggambarkan temuan lu itu, misalkan katakan XSS lah. XSS itu adalah gini. Ya penjelasan secara umum lah dari vulnerability yang lu temuin. Lalu summary itu prosesnya lu nemuin ini bagaimana, nemuin kerentanan itu bagaimana. Lalu ada vulnerable endpoint. Vulnerable endpoint itu adalah path URL di mana lu lokasi vulnerability itu gitu. Jadi misalkan lu nemuin kerentanan XSS di endpoint URL ini, lu dicantumin karena itu akan mempermudah tim assessment dalam menilai. Lalu, nah ini penting juga nih, step to reproduce. Selalu jelaskan step by step, walaupun hal-hal kecil pun harap dimasukkan. Itu akan membantu mereka dalam reproduksi isunya, vulnerability lu. Lalu tambahan, gue akan mencantumkan POC video. Jadi selain dari gue jelasin step-stepnya, gue juga nge-record screen recording gimana mereproduce isu vulnerability. Itu akan membantu mereka banget dalam memvalidasi atau melakukan assessment laporan kita. Lalu selain itu, gue selalu menambahkan di bawahnya step to reproduce ini adalah mitigation atau referensi. Jadi kalau misalnya referensi dulu, lu bisa masukin link-link yang relate dengan kerentanan-kerentanan yang lu temuin itu. Lalu kalau solusi mitigation itu patching atau pencegahannya seperti apa sih untuk memperbaiki kerentanan itu. Itu jujur HackerOne ini juga menilai dari sisi laporan lu. Semakin bagus laporan lu, semakin jelas laporan kalian, itu bisa menjadi nilai plus buat mereka gitu loh. Karena mungkin bisa dibilang, oh ini niat banget gitu lah. Mungkin kasarannya, oh ini orang hacker ini, bug hunter ini niat banget dalam membuat report gitu loh. Jadi mereka memberikan apresiasi tambahan berupa nilai plus itu gitu loh. Jadi jangan malas lah membuat report sebaik mungkin gitu. Nah, lalu impact juga lu harus bisa jelasin sejelas-jelasnya dan semasuk akalnya impact dari kerentanan ini seberapa parah sih. Nah, itu lu harus jelasin dengan sebaik mungkin gitu. Ya mungkin itu sedikit tips dari saya dalam memilih program dan penjelasan bug bounty. Ya secara dibilang singkat juga enggak, lumayan panjang ya. Ya pokoknya seperti inilah penjelasan bug bounty dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya terlalu lugas atau bagaimana. Semoga penjelasan gua dan tips dari gua ini bisa dipahami dan dimengerti. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada sanggahan atau ada kesalahan penjelasan aja melalui komentar di bawah. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.